Urang sadayana josnya bahasa Sunda oke. Jos biar lebih Urang akrab. sadayana ngaturkeun nuhun ka sadayana gerehna di sakola urang SD Bojong Kaso 2. Ibu ngerasa bangga ku ayana guru calon penggerak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalau kapayuna sakola urang sing langkung majeng. Amin. Sing langkung majeng ku ayana guru penggerak ieu. Ibu ngarasa leueus ku ayana program pendidikan di Menteri Pendidikan, yaitu Menteri siapa? Panadi. Pelayanan ayah guru penggerak itu, terutama SD Bojong Kaso 2, bangga sekali mudah-mudahan tiasa mengayomi ka rencana Ibu Mega. Amin. Tiasa ngahayu nyanda anu tadina kirang majeng ku ayana guru penggerak, mudah-mudahan langkung majeng dina sagala hal, dina sagala rupi kegiatan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Mudah-mudahan ku ayana guru penggerak ieu urang sadayana lebih majeng. Itu panginten nya. Moal seueur ibu bade masihan bejanan terutama ka Ibu Teja selaku guru penggerak neng sing tiasa mengayomina di lingkungan urang pendidikan SD Bojong Kaso 2. Mudah-mudahan sing lebih maju. Amin. Dina sagala rupina, dina kegiatan sanes-sanesna. Itu panginten. Alhamdulillah. Sakitu Ibu teu seueur anu dicarioskeun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga aya mati lajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan diseminasi hasil dari belajar di program guru penggerak. Kemudian juga saya mengucapkan kepada Ibu dan Bapak Guru yang berkenan dan bersedia hadir di acara ini. Acara ini bukan bukan karena saya calon guru penggerak. Istilahnya saya lebih tahu bukan Bu. Tapi di sini kita belajar secara bersama-sama. Saya menyampaikan apa yang telah saya peroleh di dalam pendidikan guru penggerak untuk secara bersama-sama sharing dari hasil belajar tersebut. Acara ini yaitu diseminasi untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif ini ada di modul 1 kalau di program guru penggerak. Jadi saya harus menyampaikan apa yang saya pelajari pada modul 1 kepada rekan-rekan dan warga sekolah yang ada di SDM Bojong Kaso 2. Saya dari SPD, guru SDM Bojong Kaso 2, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bandung. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Salam bahagia untuk para guru hebat, ibu bapak guru hebat. Di sini tujuannya yaitu untuk belajar bersama ya Bapak Ibu. Bukan saya
yang menggurui, tapi saya juga sama masih belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Pada modul 1 yaitu tentang budaya positif, modul 1.4 yaitu tentang konsep utama budaya positif itu ada 7 yang dipelajari, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, yang keyakinan, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini yang saya pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolah. Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Ibu Bapak, paradigma belajar sekarang mah tujuannya ke profil pelajar Pancasila. Tujuan utama pembelajaran kita saat ini membentuk siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila, Ibu Bapak sudah pernah mendengar. Jadi sekarang Merdeka Mengajar juga arah tujuannya sama ke profil pelajar Pancasila. Nah ini, profil pelajar Pancasila dicetuskan sebagai pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikan di tingkat nasional saja, akan tetapi diharapkan juga menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi terbentuknya. Jadi pelajar Pancasila itu mempunyai 6 karakter. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah itu karakter yang harus dimiliki oleh setiap anak. Sekarang itu arah tujuannya ke sini. Yang kedua, anak itu diarahkan untuk sebisa mungkin mandiri. Kemudian yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Keenam dimensi ini perlu dilihat sebagai suatu buah kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi arah tujuan kita dalam mendidik anak itu sekarang ke profil pelajar Pancasila yang 6 ini Bapak. Yang pertama beriman dulu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Arah utamanya yang paling penting sekarang, karakter anak. Kemudian yang kedua dalam pembelajaran budaya positif yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jika dibawa ke dalam pembelajaran, maka yang terbayang adalah murid yang patuh pada tata aturan kelas, patuh pada tata aturan sekolah, dan jika melanggar akan terkena hukuman. Selaras dengan pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa murid yang merdeka memerlukan kedisiplinan diri. Dengan memiliki disiplin diri, maka seorang akan mampu mengontrol diri dan menentukan sikap yang mengacu pada nilai yang diyakini. Disiplin diri membuat seseorang mampu menggali potensinya untuk tujuan yang bermakna. Guru dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, pada disiplin positif ini seperti yang ada pada layar ya, jika melanggar akan terkena hukuman. Nah, pada budaya positif kata-kata itu sudah tidak boleh Bapak Ibu. Jadi anak apabila melanggar tidak boleh lagi untuk dihukum. Nanti kalau ada anak, bagaimana kalau ada anak yang melanggar atau yang berbuat salah? Nah, nanti kita akan di keyakinan kelas dan segitiga restitusi jawabannya. Nanti akan dibahas pada slide selanjutnya.
Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mengajarkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi ada konsekuensi dari segala sesuatu yang dia lakukan. Kemudian materi ketiga dari budaya positif yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan yang berasal dari kata dasar butuh berarti yang dibutuhkan atau yang diperlukan. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan beberapa hal. Teori kebutuhan dicetuskan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kemudian yang keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, ini teori kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Yang pertama itu kebutuhan fisiologi. Kebutuhan fisiologi itu kebutuhan yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia, seperti kebutuhan tentang makan, minum, rumah, atau tempat tinggal, udara juga itu merupakan kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang paling utama, udara, oksigen itu merupakan kebutuhan fisiologi. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan rasa aman. Apabila kebutuhan fisiologi sudah terpenuhi, maka manusia itu butuh rasa aman dari berbagai ancaman yang ada. Yang ketiga yaitu kebutuhan kasih sayang. Setelah aman, maka manusia juga memerlukan kasih sayang. Kasih sayang di sini itu ya seperti kasih sayang terhadap sesama, dengan pasangan, dengan anggota keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Itu merupakan kebutuhan kasih sayang. Kemudian yang keempat adalah penghargaan. Apa itu kebutuhan penghargaan? Jadi manusia itu juga butuh dihargai. Status sosial. Status sosial. Dan yang keempat adalah aktualisasi diri, yaitu kepuasan diri sendiri. Apabila 4 kebutuhan sudah terpenuhi, maka yang terakhir adalah kepuasan akan diri sendiri. Kita menginginkan apa, maka kita akan melaksanakan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia juga menurut ujian dosen dalam bukunya Restriction School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi perilaku manusia juga, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi motivasi perilaku manusia karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang posisi kontrol. Dalam budaya positif yang saya pelajari adalah tentang posisi kontrol. Mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaston berkesimpulan ada 5
kira-kira posisi kontrol apa yang sekarang dialami? Apakah ibu bapak diklat itu sebagai penghukum yang selalu menghukum anak? Apakah ibu bapak sebagai pembuat pasal bersalah? Ataukah sebagai teman dengan anak itu? Ataukah pemantau, hanya memantau saja siswa? Atau sebagai manajer? Penjelasan tentang 5 posisi kontrol itu yaitu sebagai berikut. Yang sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini pada siswanya: patuhi aturan saya atau awas. Nah, ibu bapak kan berarti wasap itu. Awas ya sekali-kali. Itu. Itu harus itu teh. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Kamu kasih kerjakan tugas, anggur wes sekretaris ya. Sengaja dong wae. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia, yaitu dengan cara menghukum. So, kamu tuh beres, bapak balik weekend. Nah, itu penghukum Pak Ibu. Apakah di sini ada yang sebagai penghukum? Kemudian posisi kedua yaitu sebagai membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau menghakiri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Jadi dengan nada lembut tapi masih anaknya jawabnya itu karena jadi merasa bersalah sih. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat itu? Misalkan si anaknya, anak kamu lihat di meja mana? Jangan siapa yang ngomongnya. Si mama terangin dengan dia, tapi dengan suara lembut, anu pelan. Nah itu jadi membuat orang merasa bersalah. Nah itu apakah boleh seperti itu seorang guru? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi kayak minder kasih anak kalau membuat merasa bersalah. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi merasa minder nanti. Kemudian posisi yang ketiga yaitu posisi menjadi seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi kalau orang paling cakep gitu, bapaknya dikaling gitu. Ayo ingat, nah gitu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah itu kata-kata yang sering dilontarkan kalau posisi guru sebagai teman, menganggap teman pada murid. Tapi ada juga hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya karena terdekat, sekalinya kita memarahi mereka atau tidak membantu mereka, jadi mereka merasa kecewa seperti itu. Atau biasa jadi ngelunjak kalau kita terlalu dekat dengan anak. Jadi tetap harus ada jarak batasan juga. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi kalau sudah dekat dengan guru tersebut, berapa sih guru itu yang akan diikuti oleh murid? Nah, posisi selanjutnya yaitu posisi guru sebagai pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pemantau itu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan
konsekuensinya apa dari yang telah kamu lakukan. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi kalau kita saya bukti mau akan ukur, mau akan memberi peringatan pada si anak terus dipantau si anak sebelum bukti-bukti terkumpul. Posisi ini akan menggunakan stiker, strip catatan, dan target. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi kontrol guru selanjutnya yaitu sebagai manajer. Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kalau manajer mah murid mempertanggungjawabkan perilaku sendiri. Jadi dari kayak konsekuensi dari perilaku yang telah dilakukannya. Seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer itu di atas posisi teman dan pemantau. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhannya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid. Bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Jadi guru itu sebisa mungkin membuat keyakinan kelas dengan muridnya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi di posisi manajer itu antara murid dan guru sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Dan apabila ada kesalahan dari murid, jadi guru bertanya seperti itu, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Jadi kadang-kadang ketika kita ingin menjadikan si anak itu dalam posisi manajer, masih ada juga yang susah si anaknya yang belum siap. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ibu dan bapak berada di posisi yang mana? Apakah masih sebagai seorang penghukum? Apakah bapak dan ibu sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah sebagai teman? Sebagai pemantau atau sebagai manajer? Kira-kira posisi mana yang paling bagus diterapkan di sekolah? Kayaknya mah ini yang 5 poin ini mungkin dikolaborasi. Jadi tergantung situasi dan kondisi ya. Tidak bisa terfokus hanya satu sebagai manajer saja. Bisa suatu saat kita sebagai manajer, ya bisa sebagai penghukum juga gitu. Bisa juga sebagai teman. Ya, bisa juga dan sebagai teman. Seperti itu mungkin. Nah, kalau di program guru penggerak, jadi tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Nah, jadi kita itu harus sebagai manajer, tapi kembali lagi tergantung situasi dan kondisinya. Di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan efek yang positif, nyaman dan aman. Jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa sebagai manajer. Akan tetapi apabila sebagai manajer tidak bisa sebagai teman atau
sebagai teman, pemantau atau manajer itu lebih baik. Tapi boleh mungkin ada sebagai pendapat yang mengatakan ya pemasukan kita menghadapi anak itu ditinjau dari berbagai usia. Ya. Kalau usia anak itu biasanya diperlakukan sebagai tawanan perang kata seorang teoritis. Jadi harus ditakut-takuti anak kecil ya seusia. Kalau anak yang sudah mengajar besar kayak kelas 6 udah mendekati ke teman. Jadi anak itu diajak sharing. Coba sekarang kira kumanya kiwa ya pantas kumanya kelas 6 SD sok atau ayam mau berapa berangan itu bapak diajar. Memang seperti itulah tergantung usia mungkin ya. Seperti itu menurut sebagian teori juga. Terima kasih kepada betul sekali. Jadi kita memposisikan diri kita tergantung situasi dan kondisi yang kita butuhkan. Terima kasih atas masukannya. Nah, selanjutnya lanjut lagi ya. Masih panjang Sedikit lagi. Oh iya. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif tersebut. Jadi di guru penggerak ini ketika kita mengajar di kelas, ketika kita berada di kelas, hal yang pertama harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas, yaitu membuat kesepakatan kelas dengan murid. Nah, jadi mengapa keyakinan? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan, prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini ciri-ciri keyakinan kelas, yaitu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif, kalimatnya harus kalimat baik. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi kita di kelas itu harus membuat kesepakatan dengan murid. Misalnya tidak boleh datang tepat, tidak boleh datang terlambat. Maka keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu. Dan apabila ada anak atau kita sendiri guru yang terlambat, kita membuat lagi konsekuensinya apa kalau tidak mengikuti keyakinan kelas tersebut. Kemudian misalnya di kelas agar ketebalan yang baku, misalnya dilarang buang sampah di kelas, berarti keyakinan kelasnya kan harus mengandung kalimat positif. Kalau dilarang kalimatnya positif berarti negatif. Jadi menjaga kebersihan kelas, kita bersama anak membuat keyakinan kelas seperti itu. Atau misalnya tidak boleh membuli temannya, berarti sama dengan rukun dengan teman, seperti itu. Kita dengan anak harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Jadi sebelum biasanya di awal kegiatan pembelajaran awal semester kita harus membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi apabila ada anak dia melanggar, maka kita harus bertanya, apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Misalnya kalau ada anak yang terlambat, jadi nanti anak menjawab, oh iya harus datang tepat waktu. Seperti itu. Kita harus membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan siswa-siswa kita. Ini salah satu contoh membuat keyakinan kelas di kelas 3. Contohnya seperti ini. Kemudian ini yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, dari pembelajaran budaya positif, yang terakhir yaitu segitiga restitusi adalah dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kalau ada anak yang terlambat ke kelas, jadi kita menstabilkan identitas. Apakah kamu tahu kenapa ibu memanggil kamu? Itu menstabilkan identitas, jadi menanyakan dulu
Jadi sebelum memberikan hukuman kepada anak kan tidak boleh yang memberikan hukuman. Jadi kita menanyakannya terlebih dahulu, memvalidasi dulu tindakan. Pada bagian dasar segitiga restitusi merupakan langkah pertama, yaitu pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi, yaitu tentang menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Misalnya ketika ada siswa atau murid yang melakukan kesalahan, kita bertanya atau kita mengucapkan, sama ibu juga pernah melakukan hal yang demikian, kesalahan yang sama. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan, sehingga mereka merasa dipahami. Jadi kita jangan langsung menghukum mereka, tanyakan dulu apa yang terjadi. Yang terakhir yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas adalah langkah selanjutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting untuk ditanyakan. Ketika gambaran masa depannya sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi dapat menemukan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dengan permasalahan. Jadi, pada tahap segitiga restitusi, seorang guru itu harus memvalidasi dulu kesalahan, memvalidasi dulu, kemudian menanyakan alasannya kenapa si anak berbuat demikian, dan terakhir yaitu seorang guru juga harus mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh si anak. Jadi mencarikan jalan keluar. Mungkin itu hasil dari belajar di dalam program guru penggerak modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin mengulang kembali sesi tanya jawab ketika kegiatan diseminasi yang telah dilakukan minggu lalu. Kebetulan ketika kegiatan diseminasi, video dokumentasinya tidak terekam ketika pas bagian akhir. Jadi sebagai bahan dokumentasi untuk laporan, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab kembali. Apakah Ibu masih ingat tentang pertanyaan yang diajukan oleh Ibu kepada saya ketika kami diseminasi? Ya, masih ingat Bu, saya ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana cara membuat keyakinan di kelas Bu? Oh ya, untuk membuat keyakinan di kelas tentunya keyakinan kelas itu kan kesepakatan bersama ya antara murid dengan guru, dan tentunya keyakinan kelas itu harus sepakat antara murid dan guru, bukan hanya guru yang harus menekankan murid untuk selalu memakai peraturan guru, tapi hasil kesepakatan kedua belah pihak. Cara membuat keyakinan kelas yaitu yang pertama-tama yaitu kita mengajak murid terlebih dahulu apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan di kelas. Kemudian kita melakukan kesepakatan baik, hal-hal positif yang harus dilaksanakan oleh murid tersebut, seperti misalnya datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan salah satu keyakinan kelas yang harus dipatuhi oleh murid dan bisa kita buat kesepakatannya dengan murid. Masih banyak hal positif lain yang bisa kita sepakati antara kita sebagai pendidik atau sebagai guru dengan murid.
Nah, keyakinan kelas itu kita bisa membuatnya dengan cara menempelkannya atau menuliskannya di papan keyakinan kelas agar si murid tersebut itu secara tidak langsung selalu mengingatnya ketika si anak atau si murid ingin membuang sampah sembarangan, dia ingat keyakinan kelas, maka dia meyakini, oh kalau membuang sampah sembarangan itu bukan keyakinan kelas kita, sehingga si anak akhirnya membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu salah satu contoh cara membuat keyakinan kelas, yaitu kesepakatan antara murid dan guru, lalu murid menuliskannya, dari sekian murid menuliskan keyakinan-keyakinan apa saja yang ingin dilakukan di kelasnya, sama guru diurutkan, kalau ada yang sama diurutkan menjadi lebih kecil dan dibacakan oleh guru, disepakati juga oleh murid, dan kalau bisa ditandatangani juga sama guru dan murid sebagai pertanda bahwa keyakinan kelas itu hasil kesepakatan antara murid dan guru. Seperti itu Ibu, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya kembali pada kegiatan diseminasi kemarin. Kebetulan ada hal yang tidak terduga, yaitu video rekaman ketika kita sesi tanya jawab tidak terekam. Jadi saya meminta waktu Ibu kembali untuk mengulang sesi tanya jawab ketika kegiatan diseminasi pada hari Jumat minggu kemarin. Adapun pertanyaan yang Ibu sampaikan pada kegiatan diseminasi bisa diulang kembali dan saya akan mencoba menjawabnya kembali. Seperti itu, apakah Ibu bersedia menjawab pertanyaan? Ya tidak apa-apa, kebetulan lupa lagi pertanyaannya, tapi emang sudah saya catat sebelum ada pertanyaan tersebut. Nah ini pertanyaan seperti ini, kegiatan apa saja yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah bagi siswa? Terima kasih Ibu, saya akan mencoba menjawabnya ya Bu. Kegiatan positif apa saja yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kebiasaan tersebut nanti apa saya yaitu dengan melakukan kebiasaan baik ya. Kebiasaan baik seperti apa yang bisa dilakukan? Kapan mau ngerjakan kebiasaan seperti misalnya kebiasaan salam, senyum, sabar, sopan dan santun. Itu bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selain itu, kita juga bisa mengadakan kegiatan sholat duha berjamaah, berkolaborasi dengan guru mengaji. Kemudian pembiasaan baik lainnya yaitu dengan pembiasaan di awal dan akhir pembelajaran, yaitu juga merupakan kebiasaan kegiatan budaya positif. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler, yang bisa menumbuhkan karakter siswa, yaitu seperti pramuka contohnya. Kemudian juga pembiasaan baik lainnya adalah gerakan literasi yang sekarang sedang digembar-gemborkan oleh Ibu Bupati ya, dan sekolah kita juga mengikuti program literasi tersebut. Dan yang terakhir menurut saya adalah pembiasaan baik yang bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan mengikuti, mematuhi dan menaati seperti itu. Terima kasih jawabannya, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin. Terima kasih juga kepada Ibu yang bersedia meluangkan waktunya kembali untuk melalui Ibu. Sebelumnya saya berhubung kemarin ketika diseminasi video ketika sesi tanya jawab tidak terekam, jadi saya mencoba untuk membuat rekaman baru tentang sesi tanya jawab. Nah, kebetulan saya ingat ketika kegiatan diseminasi Ibu yang mengajukan pertanyaan, dan di sini
tidak terlambat ke sekolah lagi. Ya, Itu ya. Kalau contohnya si anak itu sering terlambat datang ke sekolah. Misalnya pernah juga saya di kelas ada anak yang tidak upacara. Kita jangan langsung menghukum kenapa si anak itu tidak upacara, tapi kita harus menanyakan alasannya dulu. Karena apa dia tidak upacara? Apakah dia akan mengulanginya lagi? Kita buat kesepakatan. Kalau misalnya si anak tersebut ya Bu, saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kita jangan langsung menghukumnya. Lihat lagi minggu depannya. Kalau minggu depannya masih tetap tidak upacara, baru kita melakukan tindakan selanjutnya biar si anak tersebut bisa ikut upacara lagi. Jadi intinya kita sebagai guru, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, ada anak yang nakal, kita jangan langsung menghukumnya, jangan langsung menjudge. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perkenalkan dulu, nama Haji Agus Salim SPD, berasal dari guru dari SD Bojongkaso 02, ingin mengapresiasi umpan balik atas kegiatan yang dilaksanakan Ibu Teja waktu kemarin mendiskusikan tentang visi dan misi sekolah SD Bojongkaso. Alhamdulillah mengenai diskusinya sangat bagus sekali untuk meningkatkan kinerja atau mutu pendidikan yang ada di SD Bojongkaso. Saya selaku guru yang bisa dikatakan senior juga sangat-sangat berterima kasih sekali dengan adanya Ibu Teja sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan suksesnya beliau sebagai guru penggerak, khususnya perjalanan pendidikan yang ada di SD Bojongkaso semakin maju dan berkembang secara optimal. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunur Siti Jubaida. Di sini saya rekan Bu Teja dari SDN Bojongkaso. Di sini saya akan memberikan umpan kembali tentang budaya positif yang telah dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Teja. Budaya positif tentang mengenai budaya positif yaitu di lingkungan sekolah. Budaya positif bisa juga tentang memberikan pemahaman atau memberikan budaya-budaya yang positif kepada siswa-siswa SDN Bojongkaso dan memberikan motivasi tentang kebudayaan yang ada di SDN Bojongkaso. Dan juga di sini Bu Teja memberikan beberapa paparan yang sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru, rekan kerja, dan memberikan manfaat yang sangat banyak bagi siswa-siswi SDN Bojongkaso, terutama memberikan hal yang baru, ilmu yang baru kepada kami siswa-siswi SDN Bojongkaso dan keluarga SDN Bojongkaso. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Ajang Muslim SAG, unit kerja SDN Bojongkaso 2. Saya sebagai guru agama atau guru PAI dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya ingin mengapresiasikan diri atas umpan balik
atas berlangsungnya proses pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Teja sebagai guru penggerak. Saya sangat berterima kasih dan juga alhamdulillah dengan adanya Bu Teja di sini sebagai guru penggerak membawa kepada kita rekan-rekan semua ada istilahnya kemajuan dalam cara belajar. Juga mudah-mudahan dengan adanya Bu Teja ini bisa dia mendorong keberhasilan demi meningkatkan kemajuan proses belajar mengajar di SDN Bojongkaso 2 khususnya di Kecamatan Cikancung. Rupanya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Sumartini sebagai rekan kerja teman sejawat dari Bu Teja Astuti SPD dari Bojongkaso 2. Pendapat saya mengenai diseminasi kepada topik budaya positif itu dilihat secara keseluruhan memang sangat bagus dan lebih kreatif, dan saya juga keinginan hal seperti itu ke depannya mudah-mudahan bisa gitu. Terus menurut saya kalau misalkan budaya positif itu diterapkan di sekolah kita kayaknya memungkinkan gitu ya, dan mudah-mudahan dengan diseminasi tersebut kita sebagai guru dan juga anak-anak sebagai warga sekolah juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai budaya positif tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, nama saya Alif. Saya siswa di SD Bojongkaso. Saya senang belajar dengan Ibu Teja di kelas bersama, membuat keyakinan kelas sehingga belajarnya menyenangkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daryl, saya kelas 3 di SDN Bojongkaso. Saya sangat senang belajar bersama Ibu Teja karena belajarnya ramai, menyenangkan, dan juga saya mudah paham dalam belajar. Terima kasih.